Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sadis, para hujjaj, Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Rabu ini di Masjid Al-Ikhwan dalam kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Mari kita buka dalam kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita maka kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pahala Fatihah ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang tak meninggal dunia, wabil khusus para wakaf dan pendiri Masjid Al-Ikhwan ini. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir dari ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Kan? Hidayah artinya petunjuk, hidayah juga artinya taufik, dan juga minta terus berada dalam hidayah Allah sampai akhir ayat kita. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ya, ini kalau tinjauan usul fiqh namanya mujmal. Ya, masih perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Maknanya paham jalan yang lurus, tapi maksudnya apa jalan yang lurus? Maka Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya. Nah, ini namanya bayan, ya. Bayanul mujmal. Itu kalau tinjauan usul fiqh. Nah, kalau tinjauan nahwu namanya badal. Ya, namanya badal. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata ini mansub karena maf'ul atau objek dari ihdina. Ya, jadi ihdina itu hadayah di maf'ulnya 2. Tunjukilah kami satu, jalan yang lurus 2, gitu, ya kan? Nah, baru siratal sama mansub juga karena posisi badal. Ya, di ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, hingga akhir ayat itu kalau tinjauan usul fiqh disebut bayan dari mujmal. Nah, kalau ditinjau dari nahwu namanya badal. Nah, kalau badal itu ya, kedudukan i'rabnya sama dengan mubdalnya. Badal itu adalah pengganti untuk menjelaskan yang dimaksud dari, ya, siratal mustaqim gitu. Ya.
Nah di sini Allah telah menyebutkan 3 kelompok. Alladzina an'amta alaihim, kemudian al-maghdubi alaihim, dan ad-dhalin. Nah sekarang perlu tafsirnya nih. Siapa sih yang dimaksud dengan an'amta alaihim? Orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Nah ini yang dimaksud adalah orang-orang yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ya. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat pada Allah wa rasulahu dan rasulnya, faulaika, maka mereka ma'alladzina, bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya, nikmat apa? Pertama tentu nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat Islam, dan puncaknya adalah nikmat surga. Ya. An'amta alaihim. Siapa himnya di sini? Merekanya minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang sidqun, yang antara lidah dan hatinya sama. Lidahnya mengatakan beriman, hatinya mengatakan beriman, amalnya pun menunjukkan dia mukmin. Itu namanya siddiqun. Ya, di hatinya mengakui beriman, lidahnya mengucapkan beriman, perbuatannya juga menunjukkan kalau dia orang mukmin. Itu namanya siddiqun. Dia kata sidqun, ya, sidqun kan jujur, maksudnya apa? Sama. Yang diucapkan dengan yang dilakukan sama, berarti siddiqun. Ya, yang diyakini dengan yang diucapkan sama, nah itu berarti siddiqun. Ya, contoh sederhananya apa? Orang yang pada sholat ke masjid. Ya, orang sholat ke masjid berarti antara iman dengan amalnya sinkron, sama. Nah itu siddiqun. Ya, Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula yataraddadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seorang yataraddadu, bolak-balik al masjidah, ke masjid. Maksudnya bolak-balik ngapain? Ya sholat fardu, bukan bolak-balik numpang ke WC, bukan. Nah, kalau bolak-balik cuma numpang ke WC doang nggak masuk, ya kan? Bolak-balik sih ke masjid, cuma numpang ke WC, di rumah lagi mampet, lagi ada air, ya kan gitu. Nah lain lagi, itu bukan itu yang dimaksud, bolak-balik juga, ya kan? Tapi bukan itu yang maksud bolak-balik apa? Ya, subuh ke masjid, nanti pulang, zuhur ke masjid, pulang lagi. Nah itu namanya bolak-balik. Idza ra'aitum rajulan yataraddadul masjid, jika engkau melihat seorang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu, maka berilah kesaksian untuk orang tersebut bil iman, bahwa dia orang mukmin. Berarti kelab ya, lidahnya mengatakan mukmin, perbuatannya menunjukkan mukmin. Nah, itu namanya siddiqun. Nah, contoh lain lagi, kata Nabi, al mukmin man amina, ya, man amina an-nasu min lisanihi wa yadihi. Orang dikata mukmin kalau orang lain merasa aman dari lidahnya, dari tangannya. Lidahnya nggak menyakiti, tangannya nggak menyakiti, nah itu berarti mukmin. Nah itu artinya antara lidahnya mengatakan mukmin dan perbuatannya menunjukkan mukmin. Nah itu namanya siddiqun. Karena ada orang hatinya mukmin, lidahnya enggak, misalkan berkata bohong, atau lidahnya mengatakan mukmin, perbuatannya enggak, nah gitu kan, seperti maksiat, begitu. Nah kalau siddiqun, hatinya meyakini beriman, lidahnya mengucapkan beriman, perbuatannya menunjukkan mukmin. Nah itu siddiqun. Wasyuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, ya, yaitu mati di jalan Allah. Wassalihin, orang-orang soleh, orang-orang yang beramal soleh. Ya, nah ini yang dimaksud dengan an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat, pertama para nabi, kedua para siddiqun, yang ketiga para syuhada, dan yang keempat as-solihun. Itu kelompok pertama tuh, alladzina an'amta alaihim.
Nah dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya orang soleh itu termasuk orang yang berada di jalan yang lurus. Sebagaimana para syuhada juga berada di jalan yang lurus. Ya. Begitu juga yang siddiqun, ya sudah pasti para nabi. Ya. Karena disebutkan an'amta alaihim. Gitu. Ya. Dalam ayat lain disebutkan, ya, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ini sama dia. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Jadi Allah menjelaskan yang dimaksud dengan an'amta alaihim adalah para nabi, para syuhada, para siddiqun dan para sholihin. Ya. Nah itu dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Kemudian para ulama juga menjelaskan seperti dari Rabi' bin Anas, ya, yang dimaksud dengan an'amta alaihim an-nabiyun, gitu ya. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud al-mu'minun, ya. Waqi' mengatakan yang dimaksud al-muslimun, ya. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan humun nabi wa man ma'ah, yaitu nabi dan orang-orang yang bersamanya. Ya, seperti itu. Nah, namun tafsiran, ya, tafsiran yang paling am, yang paling luas adalah tafsiran Ibnu Abbas yang mengatakan al-mu'minun, orang mukmin. Ya, tapi kalau tafsiran yang lebih kuat yaitu tafsiran dari surah An-Nisa tadi. Ya, karena berarti Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Nah kemudian kelompok yang kedua dan ketiga, al-maghdubi alaihim, ghadiba ala, ya, marah, murka. Berarti al-maghdubi alaihim orang yang dimurkai, ad-dhalin orang yang sesat. Ya. Di sini bacanya ghairil maghdubi alaihim. Kenapa? Karena lanjutan daripada, ya, an'amta alaihim tadi, siratal ladzina, alladzina. Karena sirata itu mudhaf, alladzina mudhaf ilaihi, gitu ya. Mudhaf ilaihi, kalau mudhaf ilaihi berarti majrur, maka di sini ghairil maghdubi. Ya, berarti na'at daripada, ya, yang sebelumnya itu alladzina, gitu. Ya, ini al-jumhur jadi bacanya ghairi. Zamakhsyari mengatakan ada juga baca ghaira. Ghairal maghdubi alaihim. Nah, kalau dibaca ghaira berarti hal. Apa hal? Dalam keadaan. Dalam keadaan. Hal itu dalam keadaan. Misalkan qara'tul kitaba jalisan. Aku baca kitab sambil duduk, dalam keadaan duduk. Ya, dalam hadis man akala aw syariba nasiyan, gitu. Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, nah, itu namanya hal. Jadi kalau kita baca ghairal maghdubi alaihim, ghairanya fathah, berarti hal. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau bernikmat kepada mereka dalam keadaan tidak dimurkai dan tidak sesat. Jika kita terjemahnya begitu, karena hal, ya. Artinya kita berharap ketika kita mengikuti orang-orang yang mendapat nikmat, kita mengikutinya tidak dengan cara yang Allah murkai, juga tidak dengan cara yang sesat. Begitu. Ya. Namun yang paling masuk bacaannya tadi ghairi, itu yang jumhur baca, gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di sini oleh Imam Nukatsir. Ya. Jadi yang pertama alladzina an'amta alaihim adalah ahlul hidayah wal istiqamah wa ta'ah lillahi wa rasulih. Orang yang mendapat nikmat adalah orang yang mendapat hidayah serta istiqamah dalam hidupnya dan selalu taat pada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya. Adapun al-maghdubi alaihim adalah alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa adalu anhu. Orang yang dimurkai adalah orang yang keinginannya rusak. Maksudnya apa?
dia tahu ilmunya tapi dia nggak ngerjain. Nah itu termasuknya al-maghdubi alaihim. Ya, jadi dia tahu ilmunya tapi dia nggak kerjain. Ini begini ilmunya, dia nggak kerjain. Nah itu al-maghdubi alaihim. Nah kalau abdolin, ya saya katakan faqadul ilma fahum haimuna fid dalalah la yahtaduna ilal haq. Adapun orang yang sesat, orang yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Ya, contohnya nih. Contoh sederhana nih. Kita lagi jalan rame-rame naik mobil. Nggak tahu jalan. Nyasar kan? Nyasar. Ya kan? Dikasih tahu belok kanan, dia nggak mau belok kanan, dia belok kiri. Nah itu murka tuh, penumpang marah. Lu bukannya belok kanan, lu belok kiri. Nah murka kan, nah itu maghdubi alaihim namanya itu. Ya, itu contoh sederhananya begitu ya. Marah penumpang kan, lu kan nggak tahu belok kanan, kenapa lu belok kiri? Nah kan dimarahin kan? Ya kan? Jadi orang kalau ilmunya tahu nggak dikerjain, dimarahin. Nah lu kan nggak tahu, kok lu nggak kerjain? Nah tuh, makanya dikatakan al-maghdubi alaihim. Ini lebih berat daripada adzolin. Kalau adzolin emang gak tahu ilmunya. Dengan tahu. Ini udah dikasih tahu. Ya kalau masih gitu ya. Nah itu al-maghdubi alaihim, pasti ada orang marah sama dia. Nah lu udah tahu begini ilmunya lu gak kerjain. Gua kan udah bilang begini caranya, lu gak kerjain. Nah itu dimarahin namanya itu tuh. Makanya al-maghdubi alaihim. Ya, jika tafsirannya secara bahasa seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita tahu ilmunya kita gak kerjain, tapi jangan sampai nggak tahu juga. Nah begitu. Berarti kalau nggak tahu jangan diem, minat dolen berarti. Kalau nggak tahu jangan diem, nggak tahu diem. Orang bersalah karena nggak tahu, salah juga. Dia salah karena nggak tahu, salah juga. Kenapa nggak nanya? Nah kan gitu. Ya kan? Kenapa nggak nanya? Kan gitu makanya. Ada sebuah kisah ya di zaman Nabi. Nah, ada seorang luka agak sedikit berat, ya, infeksi demam. Dan maksudnya kalau infeksi demam kan ya. Nah, kemudian kebetulan dia junub. Dia tanya temannya, ini kalau begini gimana nih? Kalau saya mandi nggak kuat, dingin, udah musim dingin lagi demam. Kata temannya, nah lo mandi juga, sedangkan kan junub. Nah, kan ikutin kata temannya, dimandi dah. Tambah panas, demamnya tinggi, mati. Ini kisah beneran ya, di zaman Nabi. Dilaporin dah cerita tadi ke Nabi. Dimarahin sampai Nabi. Ya kan? Kota, kata Nabi, kotalu, mereka sudah membunuh orang tersebut. Maksudnya apa? Menyebabkan mati. Kenapa kalian nggak nanya kalau nggak tahu? Kata Nabi. Ala tas'alu in lam ta'lamu. Kenapa nggak nanya kalau nggak tahu? Fa inna sifa'al ayyi as-su'alu. Obatnya orang nggak tahu ya nanya. Nah, ya. Jadi kalau orang bersalah karena nggak tahu, itu minat dolin. Nah, ya kan? Nah tapi kalau tahu nggak dikerjain, maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Nah kan kita setiap hari baca itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah jangan masuk dua golongan itu. Golongan yang pertama maghdubi alaihim, dia tahu ilmunya dia nggak kerjain, itu maghdubi alaihim. Golongan yang kedua dia nggak punya ilmu makanya salah, itu dolin. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, baca Fatihah, ada paham dah ya. Jangan minta doang, Kan kita minta tuh, ihdinas shiratal mustaqim, gitu kan. Apa itu shiratal mustaqim? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, waladdallin. Yang kita minta yang pertama, jalan orang yang Allah berikan nikmat. Jalannya siapa? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kan begitu. Ya kan? Nah, jangan sampai kita udah tahu ilmunya, kita nggak kerjain. Minal maghdubi alaihim. Termasuk ya maghdubi alaihim. Nah, jangan juga nggak tahu nggak
nggak belajar, minat dolin tuh. Ya, jangan juga. Kalau nggak tahu nanya. Ya, mulai dari masalah pribadi kita, masalah ibadah kita, kemudian masalah muamalah kita dengan orang, apalagi ada kaitan hak orang lain, tanya, pastiin. Nah, itu yang menjadi pola hidup dan cara berpikir sahabat itu begitu, selalu bertanya kalau nggak tahu. Bahkan ada orang perempuan di zaman Nabi haid, ditanya, ya Rasul, ini kalau begini haidnya udah belum? Begitu nanya. Ya. Ini kalau begini haid tersenggol, nanya. Ya. Jadi dia ambil kapas, ditempelin di kemaluannya, masih ada sedikit bercak nempel di kapas tadi. Dibawa ke Nabi. Rasul, ini kalau begini masih haid nggak? Nah, tenang, begitu aja nanya. Coba. Penting nah. Nah, kalau haidnya udah selesai, wajib sholat. Wajib sholat. Kalau belum selesai, malah nggak boleh sholat. Ya, harus nanya, jangan nggak nanya. Ya, ini kalau begini boleh nggak? Kalau begini sah nggak? Kalau ini nggak boleh, yang boleh gimana? Nah, kan begitu. Nah, nanya, emang harus begitu. Jangan main jalan aja yang nggak tahu. Nah, jangan. Nah, itu berarti termasuk yang dolin. Ya, salah jelas ya, gitu. Nah, jadi di sini ya Allah sebutkan 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok orang yang mendapat petunjuk, ya, yang mendapat nikmat, yang istiqomah, ya, hingga akhir hayat, ya, yang senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kelompok yang kedua, yang tahu ilmunya tapi nggak diamalkan. Yang kelompok yang ketiga, nggak punya ilmu, nggak belajar. Jadi salah juga kan? Yang ini salah karena nggak ngamalin ilmu, yang ini salah karena nggak tahu ilmunya. Gitu ya. Nah, itu mana al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tafsiran yang lain ya. Di sini panjang banget nih. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sumber-sumbernya, yang kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah al-yahud, ya, dan yang maksud dengan ad-dallin adalah ya an-nasara, ya, an-nasara yang dikatakan, ya. Nah, kemudian dijelaskan ya, kenapa al-maghdubi alaihim itu al-yahud dan an-nasara itu yang ad-dallin. Nah, dijelaskan ya. Nah, karena al-yahud faqadul amal, sementara an-nasara faqadul ilm. Orang Yahudi dia nggak beramal. Artinya apa? Ilmunya dikasih tapi nggak diamalin. Sementara an-nasara nggak punya ilmu, jadi salah juga. Ya, makanya al-ghadab lil yahud wa dhalal lin nasara. Ya, sehingga murka untuk orang Yahudi, kesesatan untuk orang Nasrani. Gitu. Ya, gitu. Makanya orang yang tahu ilmunya lalu dia tidak mengerjakan, tentu akan mendapatkan murka. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya, tidak dimurkai tapi dia sesat gitu ya, seperti itu. Ini tafsirannya seperti ini. Nah, ini diperkuat oleh ayat lain ya, yaitu Al-Maidah ayat 60 ya, tentang orang Yahudi, man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Ya, orang Yahudi apa? Wa ghadiba alaihi, orang yang Allah laknat dan Allah murkai. Adapun orang Nasara pada ayat 77 surat Al-Maidah, Allah Ta'ala menggambarkan qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Mereka telah sesat sebelumnya dan menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, ya. Jadi tafsiran yang kedua ya, yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah orang ya Yahudi, yang dimaksud dengan ad-dallin adalah orang Nasrani.
gitu ya. Gitu. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir mengutip ya hadis riwayat Imam Ahmad yang sangat panjang ya, saya ambil ujungnya aja ya. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah tentang ghairil maghdubi alaihim. Yang orang perempuan nih ya. Di sini namanya siapa? Di sini ada namanya enggak tadi di atas? Mana ya? Dari Adi bin Hatim, umpamanya Adi bin Hatim ya, fa'khadhu ammati. Cuma nggak sebutin namanya di sini, ya. Nah, kemudian di akhir di sini di akhir cerita hadisnya, seorang wanita tadi bertanya kepada Rasulullah, sa'alat Rasulullah an qaulihi ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Rasul menjawab al-yahud, dan waladolin Rasul menjawab an-nasara. Berarti Rasul yang menafsirkan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah orang yang Yahudi, yang dimaksud dengan ad-dhalin adalah orang Nasrani. Berarti kita jangan ikutin mereka tuh. Jalan mereka jangan kita ikutin. Jangan kita ikutin. Kita punya jalan sendiri, jangan ikutin. Kita harus bangga dengan jalan yang Allah kasih buat kita. Yang ada kita kenalin ajaran kita ke mereka, jangan kita ikutin. Yang orang Yahudi Nasrani ketika juara menang ya pakai bir, ikut ikutan pakai bir. Nah, jangan. Ya, ya. Kalau bisa nggak ada itu. Nah, cakep begitu ya. Pesta bir ya, ada kayak kemarin ya, Formula E ya. Nggak ada, cakep begitu. Kan kasih budayanya begitu tuh, ya kan? Ya, yang juara ya pesta bir kan, kocok-kocok, begitu ya. Di Jakarta nggak ada, kenapa? Ya karena pemimpinnya tahu yang benar gimana. Ya kan, tahu. Piala Dunia, wah kalau banyakkan lagi orang berapa juta sana tuh coba tuh. Ya kan, nggak ada alkohol. Artinya apa? Walaupun ini pentas dunia, kan bola dunia, ya kan, bukan urusan akhirat kan, ya kan. Tapi tetap jangan kita ikutin cara mereka. Makanya ketika pembukaan nggak ada tuh joget-joget, kan begitu ya. Kan kita bukan pada joget-joget tuh, ya kan. Nggak ada joget, yang ada apa? Baca Quran, subhanallah. Ya, baca Quran. Jadi kita undang mereka ke kita ke sini bukan buat kita ngikutin, malah buat kita ngenalin Islam ke mereka. Jadi nggak ikutin mereka, jangan malah ikutin ininya, ikutin itunya, jangan. Ya, memang Nabi udah wanti-wanti. Nanti suatu saat kalian akan mengikuti ya kelompok ya, di mana kalau seandainya mereka masuk ke lubang dok itu kadal gurun pasir ya, gitu, pasti kamu akan ikut. Kata sahabat, apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi? Ya, jadi nanti akan ada umat Islam yang ikut-ikutan seperti itu, ya, ikutan orang Yahudi dan Nasrani, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian hadis yang lainnya juga di sini, ya. Diceritakan bahwasanya suatu ketika ya Nabi berada di Wadi Qura. Beliau di atas kudanya, ya. Ada seorang dari Bani Kain bertanya kepadanya, Rasulullah, man haula al-maghdubi alaihim? Siapakah yang dimaksud dengan maghdubi alaihim? Rasul menunjuk ke orang Yahudi. Kemudian siapa yang dimaksud dengan dolin? Rasul menunjuk ke orang Nasrani. Ya. Dan masih banyak lagi di sini ya, hadisnya sangat banyak, baik riwayat dari Nabi dan juga dari para sahabat, ya, seperti misalkan di sini Ibnu Mas'ud dan Anas ya mengutip perkataan Nabi, ghairil maghdubi alaihim humul yahud wa la dhalin humun nasara. Ya, bahkan kesimpulannya bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, beliau tidak menemukan perbedaan pendapat di antara ulama tentang tafsiran ini, ya. Artinya apa?
semua kutipan-kutipan baik dari Nabi ataupun dari yang lainnya semua mengatakan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah Yahud dan yang dimaksud dengan ad-dhalal adalah Nasara. Ya. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Allah Ta'ala menjelaskan sesuatu dengan contoh, bukan dengan teori. Kan kalau kita bilang jalan yang ke kota ini lewat mana? Ente mau gampang, itu ikutin aja. Nah kan begitu. Begitu kan? Kayak saya pernah pulang dari Ciamis malam. Ya kan kita nggak hafal jalan kalau malam. Ikutin aja bis depan bacanya Lebak Bulus, ikutin aja udah. Dia baca Lebak Bulus, ikutin aja, tinggal ikutin lah. Dia bilang saya belok, dia berhenti saya berhenti, jalan. Tenang aja udah kita. Ya kan? Nah itu namanya mengikuti, kan paling gampang begitu. Daripada berhenti dulu nanya, ya kan? Ya begitu aja udah. Ya. Lebak Bulus tuh, ikutin aja. Pasti Jakarta begitu. Jadi contoh yang paling gampang, penjelasan yang paling gampang itu pakai contoh dengan cara mengikuti. Nggak perlu pakai teori dengan kalimat yang panjang lebar. Ya, makanya ahli pendidikan mengatakan anak kecil itu nggak bisa mendengar, biasanya mengikuti. Kalau kita suruh dia sholat, kita kagak, dia nggak bakal sholat. Tapi kalau kita ke masjid, diikut. Nah manusia kan kayak anak kecil juga begitu. Kalau kebanyakan nasihat belum tentu dikerjain, contohin, diikutin. Ya, makanya Allah ya sudah kasih contoh nih. Jalan yang lurus nggak pakai teori nggak. Jalannya para nabi ikutin aja dah. Jalannya para rasul ikutin dah, gitu kan. Jalannya orang soleh ikutin. Makanya yang paling gampang ikutin aja dah, jadi makmum, selesai. Ente nggak pinter-pinter banget juga nggak apa-apa, tinggal ngikutin doang. Kan orang kalau mau pergi haji nggak belajar manasik, ya udah ikutin aja imamnya kelar. Ya kan begitu, ya kan? Dihukum ikut hukum, dia tawaf ikut tawaf, saya ikut saya, sah. Niatnya niatnya ini boleh. Saya niat haji seperti imam, boleh begitu. Nah tinggal ikutin aja terus. Gitu. Saya terkadang kalau lagi sholat tarawih di tempat-tempat lain, kan kita nggak tahu nih witirnya 21 apa 3 sekaligus, kan kita nggak tahu nih. Ikut ya niatnya ikutin imam, kita aja udah. Jadi 2 kita 2, di salam kita salam, di 3 kita 3, begitu. Sah. Tahu ya? Jangan ini 2 apa 3 sini. Kan terkadang ya, kan ada masjid yang 21 ada ya. 3 langsung kan gitu ya. Ya nggak usah ditanya aja dah. Saya ikut sholatnya imam dah, niatnya sama median, boleh. Dan ini dalilnya. Ya, jadi kita mengikuti orang soleh, ini dalilnya. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz doa ini gimana ya? Ya kalau isinya benar, nggak apa-apa walaupun bukan dari Nabi, dari orang soleh, boleh ikutin. Makanya kan wirid kan macam-macam kan, ada wirid Syekh Fulan ya kan, ada wirid Kiai Fulan kan, boleh silakan ikutin. Apalagi ini dalilnya, ya kan? Kan kita minta petunjuk jalan yang lurus, yang mana? Jalannya orang soleh, berarti kan tinggal ikutin doang. Tinggal ikutin begitu. Nah ini yang sejak awal juga Nabi mencontohkannya begitu. Makanya Nabi ngajarin sholatnya gampang. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Gitu aja. Udah ikutin saya sholat, ikutin. Benar-benar diikutin. Ya, sampai-sampai ada suatu ketika Nabi lagi sholat. Sholatnya pakai alas kaki. Ya, karena masjidnya kan kayak kita ya. Kita kan ada karpetnya. Ya, masjid Nabi tanah langsung. Sholat pakai sandal. Nah di tengah sholat Nabi lepas sendal. Sama dia ikutin Nabi lepas sendal juga. Nah Nabi lepas sendal, dia lepas sendalnya. Selesai sholat Nabi nanya, kenapa kok kalian pada lepas sendal? Ya karena engkau lepas, kita ikutin lepas. Nah gitu. Kata Nabi, kalau saya tadi lagi sholat, malaikat Jibril bisikin,
sendal saya di bawahnya ada najis, makanya saya lepas, saya lanjutin sholat. Tuh sampai segitunya sahabatnya. Ya. Nabi lepas sendal, ikut juga lepas sendal. Kenapa? Karena Nabi perintahkan shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah seperti kalian lihat saya sholat. Ya. Makanya ngajar tuh gampang, ngajar huruf bisa diikutin, udah selesai. Ngajar sholat ya udah ikutin, nggak begitu aja. Nah ini dalilnya nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Ya, siapa? Para nabi, para syuhada, para sholihin, ya, para siddiqin. Nah, itu yang kita ikutin tuh. Berarti kalau yang munafik, nah jangan ikutin tuh. Yang fasik jangan ikutin juga. Yang ikutin orang soleh, orang siddiqun ya. Orang siddiqun itu yang ya. Nabi, ikut Nabi gimana? Ya baca hadis. Ya, baca hadis, kita baca hadis, oh begini loh Nabi, oh begitu. Kita baca hadis begitu. Ya. Nah, kenapa? Kan sebutinnya syuhada. Apa? Nabi. Ya, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini 4 kelompok yang mewakili dari sisi yang berbeda. Kalau Nabi, nah ini perantara antara manusia dengan Allah Ta'ala. Sumber nih, sumber ya. Pertama tuh Nabi. Nah, adapun siddiqin, nah, ini contoh prakteknya nih. Tadi antara iman di hati, iman di lidah, iman di perbuatan sama. Ya. Jadi kalau ada orang seperti ini, ikutin juga nih. Yang ketiga syuhada. Ini bicara tentang niat. Karena kan orang syahid karena niat. Orang mendapat syahadah karena niat. Ya, kalau orang berjuang di jalan Allah, ya, agar mendapatkan pujian, berarti nggak dapat syahadah, nggak mati syahid. Ya. Itu ada tuh di bab tentang niat, nah itu sebutin hadisnya tuh. Ya, sebutin hadisnya tuh. Itu tentang niat tuh. Ya. Nah, adapun soleh, ya, ini biar lebih luas lagi nih, segala hal yang baik. Walaupun tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Quran atau hadis. Makanya dalam usul fiqh ada namanya maslahah mursalah. Jadi lebih luas lagi nih. Berarti enggak, yang benar itu bukan hanya yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja. Ya, sehingga kehidupan bisa lebih leluasa. Karena ada hal-hal yang baru yang di zaman Nabi enggak ada, tapi memang bagus. Contoh masalah mursalah yang pertama zaman sahabat apa? Ya, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, ini amal soleh. Walaupun Nabi nggak pernah perintahkan. Nabi nggak pernah perintahkan kepada sahabat untuk membukukan Al-Quran, enggak. Yang Nabi perintahkan menulis. Tapi membukukan jadi satu buku, Nabi nggak pernah perintahkan. Tapi itu suatu yang baik, maka dikerjakan. Nah begitu. Nah begitulah pola pikir ulama. Kalau memang baik, selama tidak ada dalil yang melarang dan menentangnya, silakan. Tentu ini yang dimaksud bukan ibadah ya. Kalau ibadah memang nggak boleh ngarang. Ini yang dimaksud adalah muamalah. Ya, apalagi seperti dakwah. Ya kalau dulu dakwah, ya bertemu langsung. Sekarang dakwah lewat media. Nah begitu kan. Silakan segala hal yang baik. Maka terakhir as-sholihin. Jadi keempat ini nih, ya itu menggambarkan dari sisi yang berbeda. Subhanallah ya. 4 kan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa tadi. Ya, minat nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya kan, begitu. Nah, yang 2 ini al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin ini jangan sampai kita ikut mereka. Siapa? Al-Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi itu gampang, ya udah Yahudi jangan ikutin, Nasrani jangan ikutin. Nah, gitu aja udah kok. Tentu ini urusan agama. Kalau urusan dunia boleh kita ambil ilmu mereka. Ya, contohnya di zaman Nabi, ya, Salman Al-Farisi mengusulkan bikin parit. Ya kan, bikin Pak? Dari mana ilmunya?
Ya dari mereka orang Persia, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Ya, itu ilmu dunia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Nah itu maka tadi as-solihin tadi, ya kan? As-solihin begitu. Makanya kalau yang al-maghdubi alaihim yang tahu tapi nggak mengerjakan, ad-dhalin yang nggak punya ilmu, nah ini yang jangan kita ikutin. Yahudi Nasrani jangan ikutin. Ya, bahkan yang ada kita yang harus memimpin. Ya, jadi kalau setiap ada pertemuan, ya di situ ada Muslim dan non Muslim, maka Muslimlah yang harus memimpin. Oh, ini salah masa harus Muslim? Ya harus Muslim. Nah, tapi kalau mereka mayoritas, gimana ya? Nah, kalau mayoritas berarti kamu harus berkualitas agar kamu bisa memimpin non Muslim. Nah, begitu jawabannya. Gitu ya. Contohnya, udah banyak. Kan wali kota London pernah ada yang Muslim. Ya kan? Ya, ada kan? Beberapa negara Eropa ya, yang kepala daerahnya Muslim. Kok bisa? Ya karena berkualitas. Tuh, begitu. Ya karena berkualitas ya nggak bakal kepilih. Nah ini yang kebangetan, mayoritas Muslim yang memimpin non Muslim. Nah ini al-maghdubi alaihim namanya nih. Al-maghdubi alaihim, masih mayoritas Muslim yang memimpin non Muslim. Kalau mayoritas non Muslim yang memimpin non Muslim, oke lah. Ya, kita nggak bisa bilang apa nih. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi di Mekah, ya kan? Kan umat Islam masih minoritas kan? Yang berkuasa masih non Muslim, makanya Nabi nggak bisa mimpin di situ, nggak bisa mimpin. Nah begitu Nabi dan umat Islam hijrah ke Madinah, mayoritas memimpin. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada, tapi memimpin. Gitu ya. Jadi nggak boleh orang Islam jadi makmum. Bahkan kalau bisa urusan dunia pun jadi imam. Gimana caranya? Ya harus berkualitas kan gitu. Ya kan? Berkualitas. Ya kayak misalkan Habibie kan berkualitas tuh. Urusan dunia juga diminta sama non Muslim, begitu. Ya, jadi namanya motivasi buat orang Islam ya dari ayat ini, ya jangan kita jadi makmumnya orang Yahudi, jangan kita jadi makmum orang Nasrani. Bahkan urusan dunia kalau bisa juga begitu. Kalau urusan agama udah pasti nggak boleh ya, gitu. Kalau bisa urusan dunia pun begitu, ya. Kemudian ya penutup dari surah ini ayat udah selesai ya. Nah di sini. Ya. Faslun yustahabbu liman qara al-Fatihah ay yaqula ba'daha amin. Ya. Yustahabbu liman qara al-Fatihata ay yaqula ba'daha amin. Ya. Disunatkan bagi orang yang membaca Fatihah untuk mengucapkan kalimat amin setelah selesai. Ya amin. Ya, maaf. Ya, jadi ada juga yang baca amin bil qasri ya. Jadi boleh amin, boleh amin, tapi yang paling tepat amin. Ya. Ini dikatakan dalam sebuah hadis ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari Wa'il bin Hujr, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu Rasul mengucapkan amin. Ya. Dalam hadis Abu Daud, rafa'a biha sautahu, Rasul mengangkat suaranya hingga terdengar. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan gitu, ya. Nah, Abi Hurairah juga mengatakan karena Rasulullah idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma majalihi min as-safil awwal. Ya. Jadi Rasulullah jika beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, lalu beliau mengucapkan amin sehingga orang yang shaf pertama mendengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, ya. Adapun hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bila berkata, "Ya Rasulullah la tasbiqni bi amin." Ya.
Ya Rasulullah, jangan dahului aku mengucapkan amin. Maksudnya apa? Biar bareng. Jadi Bilal minta kepada Rasul agar mengucapkan aminnya bareng gitu. Seperti itu ya. Nah kemudian ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan yustahabu liman wa kharijus salat. Di luar salat itu yustahabu. Tapi di dalam salat yuta'akkadu. Artinya ditekankan. Arti sunnah muakkadah kalau dalam sholat. Ya, baik kalau dalam sholat setelah baca waladhdallin baca amin. Adapun di luar sholat itu yustahabu. Yustahabu. Ya, baik dia munfaridan, imaman atau makmuman. Baik sholatnya sendiri menjadi imam atau menjadi makmum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Idza ammanal imam." Jika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah amin. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i disunatkan juga imam mengucapkan amin, bukan makmum doang. Ya, waladhdallin. Amin. Imam baca amin juga. Ini kalimatnya idza ammanal imamu, berarti imam amin. Kemudian makmum amin. Begitu. Ya seperti itu. Maka dalam mazhab Syafi'i disunahkan juga imam mengucapkan amin, gitu ya. Nah kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis sama amin, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Jika seorang membaca dalam salat dan mengucapkan amin, malaikat di langit juga mengucapkan amin, bareng aminnya. Maka diampunin dosanya. Bareng. Ini gimana barengnya nih? Ya, Allah yang tahu bang apa kakaknya, tapi kita baca amin setelah waladhdallin. Kita dengar azan dulu ya, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, Nabi mengatakan idza ammanal imam. Jika imam mengucapkan amin, maka ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Berarti imam mengucapkan amin. Namun ada hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Musa, kata Abu Hurairah ya. Begitu. Nabi bersabda, ya, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin yujibkumullah. Jika imam mengucapkan waladhdallin, maka kalian mengucapkan amin. Nah, berarti di sini imam enggak mengucapkan amin. Yang mengucapkan amin. Ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi yang meriwayatkan Abu Musa. Kalau tadi Abu Hurairah. Nah, hadis yang kedua ini yang dipakai oleh Imam Malik. Ya. Nah, kalau Imam Malik mengatakan ya, la yu'minul imam wa yu'minul makmum. Ya, jangan imam amin, makmum amin juga. Berarti salah satunya. Jadi imam enggak perlu amin, makmum aja yang amin. Berarti kalau di sini kita imamnya enggak amin, berarti mazhabnya Maliki. Berarti kita pakai Maliki kalau imamnya enggak mengucapkan amin. Nah, kalau imam yang mengucapkan amin, nah itu mazhab Syafi'i. Ya begitu. Ya. Memang kadang kita enggak tahu, kita ikutin doang gitu ya. Kita enggak tahu Maliki Syafi'i gitu kan. Seperti itu. Walaupun kita ngaku Syafi'i, tapi terkadang ternyata kita kerjakan bukan Syafi'i. Nah, gitu. Dan masih ada beberapa masalah lain terkait dengan amin ya. Namun karena udah masuk waktu Isya, ya apalagi sekarang Isyanya udah lumayan malam ya. Ya kita cukupin dulu dah ya. Pengajian kita malamnya sampai di sini. Namun mungkin masih ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup. Ya silakan. Ya ada salah tadi pemimpin kalau suara kita mungkin kita boleh. Tapi kalau kita sudah pada ke pemerintahan gimana? Misalnya ada suatu instansi yang ditaruh pemimpin non muslim. Iya. Nah itu kita kan nggak memilih. Nggak mau memilih, beda ya. Ini kan kalau kita memilih,
Ya, itu kan memang strukturnya begitu. Kita nggak bisa bilang apa. Nah itu nggak ada masalah selama kebijakan-kebijakan dan aturannya tidak melarang kita untuk jalankan ajaran kita. Misalkan kita nggak dilarang sholat Jumat, nah gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Selama urusan duniawi ya, selama urusan duniawi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kenapa? Karena bukan kita yang milih, kecuali kita milih. Nah, baru jangan ya, milih RT, milih RW, ya kan, milih presiden, milih gubernur, nah itu jangan. Gitu ya. Tapi kalau kita di kantor emang strukturnya kan hierarki kalau kantor kan, ya kan ada kepala bawahannya itu kan gitu ya. Nah ini menunjuk dia, kita bawahannya, nggak apa-apa silakan. Ya, selama kita sebagai bawahannya tidak dilarang untuk menjalankan agama atau diperintahkan hal yang haram. Sama ada teman saya kerja di kantor, dia dapat tugas, dia cerita ke saya, waduh, ini nggak mungkin aneh bisa nih. Aneh tahu yang begini kagak boleh, bilang gitu. Cuma gimana caranya ya biar aneh nggak disuruh, nah gitu. Dia bakalan tugasin aneh nih. Tapi alhamdulillah saat akhirnya aneh nggak disuruh, nah gitu. Dia bersyukur ya. Kalau aneh disuruh repot nih, ini kita tahu nggak boleh. Ya mana kan perusahaan bukan perusahaan punya muslim, ya kan? Ya nggak mengindahkan hukum Islam. Dia kan bawahan tuh. Ini ada tugas, dia mudah-mudahan nggak saya disuruh nih. Ini kalau saya disuruh repot nih, kan gitu. Tapi alhamdulillah bukan yang disuruh. Ya, alhamdulillah dibilang alhamdulillah akhirnya bukan aneh yang disuruh, kadang-kadang disuruh dah. Aneh bingung dah mau nolak kerjaan, dikerjain kita tahu nggak boleh. Nah begitu kan, sekarang begitu ya. Nah tapi emang kita harus punya keberanian juga. Harus punya keberanian. Ya, teman saya juga kerja di sebuah kantor. Nggak boleh sholat Jumat, dia protes. Ya, protes. Nggak bisa, ini hak asasi saya sebagai manusia untuk beribadah. Harus berani memang. Begitu. Ya. Jadi makanya walaupun atasan kita non muslim, tapi tidak ya memerintahkan hal yang diharamkan dan tidak melarang kita menjalankan agama kita, silakan selama itu urusan dunia. Karena kita nggak milih ya, tapi kalau kita milih nggak boleh, gitu ya. Jangan kalau milih nggak boleh. Baik, insya Allah kita ketemu lagi Selasa yang akan datang untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kitab sucinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.